Diversi itu hanya di persidangan atau sebelum persidangan? Jadi di semua tahapan? Di setiap tahapan itu ada diversi. Ada Artinya, diversi. didamaikan lah. Proses kejadiannya itu dia sebetulnya masih di bawah 18 tahun. Masuk ke persidangan, itu udah masuk 18 tahun. 18. Tetap di prosesnya itu dengan proses anak. Tapi vonisnya pun vonis anak. Vonis anak berarti ada pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini kita berada di sebuah wilayah yang cukup sejuk di dataran tinggi Dieng. Cuma kalau yang kita sekarang ini agak sudah turun di Stieng. Dieng. Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah saya sudah bersama dengan narasumber kita pada kali ini, yaitu Bang Hari Kurniawan, SHMH. Beliau adalah pakar dalam ilmu pidana, hukum pidana. Ya, Bang Hari, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini tambah seger aja nih. Iya, Bang. Bukan tambah seger, dingin, Bang. Oh, dingin ya. Tadinya mau pinjam jaket, tapi kayaknya kurang pas gitu ya. Mudah-mudahan kita akan coba berdiskusi yang sehingga menghangatkan diskusi kita sehingga suasana yang dingin ini menjadi lebih hangat. Oke, Bang Hari. Siap, Bang. Banyak kita sering temukan perkara-perkara anak di bawah umur. Ya. Mungkin juga Bang Hari punya pengalaman tentunya dalam hal ini menangani perkara-perkara anak. Ya. Tentunya perkara-perkara anak ini penanganannya berbeda. Dari sisi penanganannya, terus juga dalam sisi perlakuannya, bahkan dalam sisi persidangan dan bahkan penghukumannya. Apa istilahnya penghukuman atau apa istilahnya itu? Hukum juga? Vonis juga? Ya. Istilahnya vonis juga ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, ada undang-undang yang tentang sistem peradilan anak itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ya, ini tentunya sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Di mana hal yang sangat menarik adalah ada istilahnya diversi ya. Iya, Bang. Bener ya? Betul, Bang. Diversi. Mungkin publik atau sahabat Halo Pengacara pengen tahu apa itu diversi sih? Iya. Iya, Bang. Diversi itu sebetulnya proses sebelum masuk ke persidangan ya. Persidangan. Diversi itu hanya di persidangan atau sebelum persidangan? Jadi di semua tahapan. Di setiap tahapan itu ada diversi. Ada artinya, diversi. Didamaikan lah. Didamaikan. Gampangnya gitu. Jadi ada mediatornya, ada korban, ada pelaku. Jadi proses penyelesaian di luar peradilan intinya betul, itu. Betul, Bang. Berarti kalau ada pelaporan di kepolisian, maka di kepolisian akan dilakukan diversi. Iya. Kalau ternyata itu mungkin nggak disepakati diversi itu atau gimana? Kemungkinan besar polisi itu mempunyai kewajiban untuk mendamaikan. Berapa lama? Prosesnya 1 bulan biasa. 1 bulan ya, dari pelaporan sampai diversi itu. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Proses diversinya ya, Bang ya. Oh, prosesnya. Proses diversinya. Oh, prosesnya. Oh. Oke. Dari situ apa akan ada kesepakatan atau seperti apa bentuknya? Ya kalau misalkan masing-masing pihak menerima ya selesai udah. Jadi tidak ini ya uniknya peradilan anak ya, itu. Menarik berarti ini ya. Masalah peradilan anak ini menarik ya. Sangat menarik. Sangat menarik. Jadi ada berbeda. Kalau Bang Nasrul menarik, saya mengulur kan. Jadi ini bentuk sebuah terobosan bagaimanapun anak itu adalah sebagai korban. Betul, Bang. Ya. Itu konsep dasarnya. Betul, gitu ya. Bang. Jadi karena dia sebagai korban maka prosesnya pun juga berbeda daripada orang dewasa pada umumnya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada kesepakatan, kesetujuan atau proses itu dianggap selesai, ada pemaaf lah ya katanya gitu ya. Apa selesai di tingkat kepolisian? Selesai, Bang. Selesai, Bang. Oh, kalau tidak dilanjutkan lagi proses selanjutnya. Kalau tidak selesai? Kalau tidak selesai, maka prosesnya akan berlanjut. Jadi ke kejaksaan tentunya. Oh, pelimpahan kejaksaan. Nanti di kejaksaan ada juga proses diversi lagi. Oh. Jadi nanti jaksa yang sebagai mediatornya. Jaksa mempunyai kewajiban untuk mendamaikan sebetulnya. Oh, okay. Karena ini korban pelakunya anak, maka
yaitu tadi Kang Bang Nasrul bilang, ya, anak itu sebagai korban. Iya, Maka iya, sepatutnya apa namanya persidangan itu ditiadakan. Jadi di kepolisian ada proses diversi, kalau tidak ada kesepakatan maka lanjut ke kejaksaan dengan pelimpahan gitu ya. Di kejaksaan pun juga wajib dilakukan diversi gitu ya. Setelah itu kalau tidak sepakat lagi, jaksa melimpahkan tentunya ke pengadilan. Melimpahkan ke pengadilan. Apakah dalam pelimpahan ke pengadilan itu nanti ada diversi lagi? Ada lagi. Oh. Maka nanti majelis hakim dia sebagai mediator, dia melakukan diversi, mendamaikan antara korban dan pelakunya. Kalau anak nih, dalam hal ini adalah sebagai tanda petik pelaku ya. Saya nggak tahu bahasanya itu pelaku atau apa bahasanya. Itu bukan pelaku ya sebetulnya. Pelaku, jadi ya. Anak yang berhadapan dengan hukum. AABH, anak berhadapan dengan hukum ya. Anak berhadapan dengan hukum. Apakah dalam prosesnya itu dia harus didampingi, Bang? Wajib ya. Wajib ya. Dia wajib didampingi. Wajib dari setiap tahapan. Iya. Wajib itu artinya negara menyediakan atau si anak dan keluarganya ini yang mencari? Boleh keluarganya yang menunjuk seorang penasihat hukum atau ditunjuk oleh negara. Atau jadi bisa. Kalau dia nggak ini bisa lewat negara menyediakan itu. Atau ada lagi lembaga lain yang ikut terlibat dalam pendampingan anak ini? Oh, ada. Pemerintah itu dari unsur pemerintah ya. Iya. Dari unsur pemerintah itu namanya Bapas, Bang. Bapas. Iya, Bapas ini itu dia dan nanti yang akan mendampingi dia sebagai jadi si ABH ini sebagai kliennya Bapas. Sebagai kliennya Bapas. Iya. Oh. Gitu. Jadi untuk kategori anak itu sampai usia berapa sih, Bang? Kalau pidana itu dia usia 18 ya? 18 tahun. Iya, 18 tahun. Menurut undang-undang itu kalau tidak salah itu 18 tahun, Bang ya. Iya. Jadi kalau misalkan kejadiannya sebelum dia usia 18 tahun atau sebelum dia usia 18 tahun. Ternyata diproses ketika dia usia sudah menginjak 19 tahun atau 20 tahun. Itu gimana perlakuannya? Iya. Kalau pengalaman ya. Punya pengalaman nih, Bang. Oh iya. Baru-baru ini atau udah lama? Baru. Bisa mungkin di-share pengalamannya kepada para sahabat Halo Pengacara. Iya gini, Bang. Jadi kejadiannya itu sebetulnya si anak pelaku ini, si ABH ini, dia ini sebetulnya masalahnya itu masalah sepele sebetulnya. Masalah sepele. Jadi dia mengendarai sepeda motor. Ya. Terus ada orang yang pakai mobil gitu. Oke. Pakai mobil ugal-ugalan. Wow. Pakai mobil ugal-ugalan, kemudian si anak ini mungkin dia sebetulnya nggak tersenggol, Bang. Oke. Tapi anak ini ugal-ugalan yang pakai mobil. Iya. Sempat adu cekcok mulut tuh, biasa kan kalau di jalanan ya, Bang ya. Nah, terus dikejar lah. Oke. Dikejar sampai berhenti. Kemudian ya udah berhenti, main pukul-pukulan itu. Ketika pukul-pukulan dibawa ke polsek tuh kalau nggak salah. Dibawa ke polsek, sebetulnya udah selesai tuh di polsek. Udah selesai ya? Sudah selesai di polsek. Si orang tua korbannya sudah memaafkan, kemudian anak pelaku ini, si ABH ini, udah damai lah, selesai sebetulnya. Berarti kalau udah damai, udah selesai, harusnya ditindaklanjuti dengan apa, Bang? Sebetulnya harusnya sih ada hitam di atas putih ya, perjanjian ya mungkin ya, sebagai dasar bahwasanya sudah ada kesepakatan loh. Jadi nggak bisa damai gitu-gitu ya, kita damai salaman selesai. Harusnya sih kalau masing-masing pihak beritikat baik. Nah ini masalah itikat nih, Bang. Masalah itikat. Masalahnya salah satu pihak ini ada yang itikat itu nggak baik gitu. Iya. Terus akhirnya berlanjut proses. Sampai tahap persidangan, sampai vonis, Bang. Sampai vonis. Ya kasihan juga. Tapi yang pertanyaan saya tadi, apakah diproses sesuai dengan usia dia ketika terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, atau ketika dia sedang dalam proses ini? Ya. Kan proses kejadiannya itu dia sebetulnya masih di bawah 18 tahun, Bang. Masuknya di bawah umur? Masih di bawah umur. Oke. Nah, masuk ke persidangan, itu udah masuk 18 tahun. 18 tahun ya? Udah masuk. Luar biasa itu berarti ya. Jadi proses persidangannya
Anak. Tetap Oh. diprosesnya itu dengan proses anak. Tapi vonisnya pun vonis anak. Bang. Vonis anak berarti ada pengurangan. Ada sebetulnya bukan pengurangan Apa? Dia memang udah sesuai sama aturan di undang-undang anak. Undang-undang anak. Oke. Ini ilmu yang menarik ya buat para sahabat Halo Pengacara. Jadi kalau anak itu ada perlakuan yang berbeda terkait dengan undang-undang. Jadi terima kasih banget nih Bang Hari sudah datang jauh-jauh ke mana nih? Tadi? Jajar, Bang. Jajar ya, Wonosobo. Ini Wonosobo untuk berdiskusi dengan kita. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Hari ya. Bang. Hari sudah mulai turun hujan ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.